Hai semua, batu bata merupakan salah satu bahan bangunan yang sangat umum digunakan sebagai bahan konstruksi tembok, pagar, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, batu bata ini tidak hanya dibuat dari tanah liat saja, tetapi bisa dibuat dengan bahan-bahan lainnya. Bahkan sekarang ini banyak batu bata sudah dibuat dengan peralatan dan mesin canggih yang dapat memproduksi batu bata dengan cepat serta memiliki kualitas yang bagus. Untuk saat ini, batu bata yang diproduksi memiliki banyak jenis untuk membangun rumah, gedung, dan struktur bangunan lainnya. Jenis-jenis batu bata tersebut, diantaranya yang pertama adalah batu bata merah. Batu bata merah sudah digunakan sejak zaman dulu. Bahkan sampai saat ini pembangunan rumah terutama di Indonesia masih didominasi oleh batu merah sebagai penyusun dindingnya. Hal ini dikarenakan batu bata merah lebih murah harganya dan lebih cepat dalam proses pembuatannya. Bahan dasar pembuatan batu bata merah adalah tanah liat yang dicetak menjadi bentuk persegi, kemudian dibakar hingga matang kemerah-merahan. Rumah yang dibangun menggunakan batu bata merah ini akan terasa sejuk dan kokoh, karena itulah cocok digunakan pada negara yang beriklim tropis seperti di Indonesia. Selain menggunakan cara tradisional, ada juga pembuatan bata merah yang menggunakan cara otomatis, yakni dengan menggunakan mobile brick mesin. Salah satu jenis mobile brick mesin adalah BBM 300. Mesin seperti traktor ini dibuat untuk menghasilkan batu bata merah dengan jumlah yang sangat banyak. Kendaraan BBM 300 ini dibuat di India yang dapat membuat batu bata hingga 50.000 batu bata dalam seharinya. Untuk proses pembuatan batu bata dengan mesin ini juga sangat mudah dan sederhana, yaitu cukup memasukkan tanah liat ke dalam mesin menggunakan ekskavator. Setelah itu mesin BBM 300 tinggal berjalan pelan sambil mencetak batu bata yang berjajar rapi. Dan selanjutnya setelah kering, batu bata tersebut kemudian akan dibakar dan dijual. Selain menggunakan cara semi-tradisional tadi, ada juga yang menggunakan peralatan canggih. Seperti perusahaan Robben dari Amerika ini, mereka membuat batu bata dalam jumlah yang sangat besar. Pembuatan batu bata di pabrik ini menggunakan batu serpih atau sil. Batu serpih ini memiliki beberapa warna, dan jika batu serpih ini dihancurkan dan dicampurkan dengan air, maka akan membentuk tanah liat. Untuk proses pembuatannya, tanah akan digali sedalam 40 cm menggunakan alat berat. Selanjutnya, sil tersebut akan dimasukkan ke dalam conveyor belt dan kemudian dihaluskan hingga menjadi powder. Setelah itu, powder tersebut kemudian masuk ke dalam pak mill. Di dalam pak mill, powder akan dicampur dengan air sehingga membentuk tanah liat. Untuk selanjutnya, tanah liat akan masuk ke dalam mesin vakum. Proses ini akan menghilangkan udara yang terjebak di dalam tanah liat selama proses pencampuran dengan air tadi. Setelah dari mesin vakum tadi, maka akan masuk ke dalam mesin extruder. Di mesin ini, tanah liat kemudian diubah menjadi bentuk yang memanjang yang bernama slug. Slug yang berukuran panjang ini kemudian dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Untuk slug yang ukurannya tidak sama, maka akan didaur ulang lagi untuk dijadikan slug baru secara otomatis. Proses selanjutnya adalah pengeringan. Tumpukan-tumpukan batu bata yang masih basah tersebut kemudian akan dikeringkan ke dalam mesin pengering selama 24 jam. Setelah itu, batu bata tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tempat pembakaran. Batu bata ini akan dibakar pada suhu 1040 derajat Celcius. Setelah dibakar, bata kemudian masuk ke dalam proses pendinginan. Selama proses pengeringan tadi hingga pendinginan ini dibutuhkan waktu selama 57 jam. Batu bata yang sudah jadi ini selanjutnya akan secara otomatis dibawa ke tempat penyimpanan sementara untuk menunggu proses pengepakan. Setelah itu, dengan menggunakan tenaga robot, bata ini akan kemudian di-packing, lalu diikat dan siap dikirim menuju ke konsumen. Untuk jenis bata selanjutnya adalah bata ringan.
Bata ringan atau yang disebut juga dengan autoclave aerated concrete ini semakin banyak digunakan dalam industri konstruksi sejak 1980-an karena karakteristiknya ini yang ringan tapi kuat. Selain dapat mengurangi biaya struktur bangunan, bata ringan yang juga disebut dengan Hebel ini juga dikenal memiliki sifat insulasi temperatur dan kedap suara. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan bata ringan ini yakni semen, batu kapur, pasir kuarsa, air, dan aluminium pasta sebagai bahan pengembang nantinya. Semua bahan baku tersebut dimasukkan ke dalam ball mill yang nantinya akan dicampur dan dihaluskan sehingga kemudian menjadi slurry. Untuk selanjutnya, slurry dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan besar yang dilengkapi dengan pengaduk yang bertujuan agar tidak terjadi pengendapan. Dan slurry tersebut lalu diberi air yang sudah bercampur dengan aluminium pasta. Setelah itu, slurry akan dituang ke dalam cetakan. Lalu slurry tersebut diaduk menggunakan mixer, dan adukan tersebut akan membuat aluminium pada slurry ini bereaksi, sehingga slurry akan mengembang serta mempengaruhi kekerasan slurry. Untuk selanjutnya, slurry akan dimasukkan ke dalam area pre-curing, di mana di area pre-curing ini berguna untuk mempercepat reaksi kimia pada slurry. Setelah pre-curing ini selesai, kemudian cetakan akan terbuka secara otomatis dan dilakukan pengujian kekerasan pada blok tersebut. Blok kemudian diposisikan secara vertikal untuk proses pemotongan, lalu blok dipotong pada bagian sampingnya untuk membentuk profil pada blok tersebut. Dan selanjutnya blok itu akan dipotong lagi secara horizontal menggunakan kawat. Setelah itu bagian samping blok akan dilubangi dengan bentuk lubang yang sudah ditentukan dengan mesin khusus. Lalu blok itu akan dipotong lagi secara vertikal dengan kabel pemotong, dan sisa-sisa dari potongan tersebut akan didaur ulang kembali sebagai bahan bata Hebel. Proses selanjutnya yaitu blok-blok tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin autoclave, dan di dalam mesin autoclave ini blok-blok itu akan diberi tekanan uap air panas dengan suhu tertentu. Dengan tekanan uap tersebut, blok ini akan bereaksi dan hasil reaksi ini akan menghasilkan pori-pori yang di dalamnya berupa udara. Pori-pori inilah yang membuat material ini menjadi ringan. Dan karena prosesnya ini menggunakan autoclave, sehingga blok tersebut disebut sebagai autoclave aerated concrete block. Untuk selanjutnya, bata Hebel kemudian dikeluarkan dari mesin autoclave, lalu akan dipisahkan menggunakan separating mesin. Setelah bata ini dipisahkan, maka kemudian diberi plastik yang sudah berlabel sebagai perlindungan, dan bata Hebel ini siap untuk dijual ke konsumen.